Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Antv Lover serta para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda Antv dimanapun kalian berada. Saya doakan agar para sahabat-sahabat selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan saya di channel RA Channel, yang mana channel ini akan selalu memberikan trailer, sinopsis serta prediksi sinetron terpaksa menikahi tuan muda tentunya. Akan tetapi sebelum masuk ke topik utamanya, RA Channel mengajak para sahabat-sahabat untuk selalu menyimak hingga akhir pembahasan agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel kami. Baiklah para sahabat-sahabat Antv Lover serta para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda Antv dimanapun kalian berada. Tentunya sinetron terpaksa menikahi tuan muda tayangannya selalu ditunggu dan selalu dinanti oleh para penggemar dan pemirsanya di rumah. Melanjutkan di episode sebelumnya yang dimana Abimana mendapatkan telepon dari Ana pada waktu itu, yang dimana Ana mengabarkan bahwa dirinya sudah fix dengan keputusannya, yaitu ingin bercerai dengan Reno. Lantas Abimana pun tidak bisa berbuat apa-apa pada waktu itu. Sementara itu di episode selanjutnya yang dimana di scan yang pertama kita akan diperlihatkan Bijumni pada waktu itu tengah bersih-bersih di taman depan rumah keluarga Sudirya. Lantas ia pun dikagetkan dengan sosok laki-laki, yang dimana laki-laki tersebut nampaknya membawa bunga dan ia pun terlihat sangat gagah perkasa pada waktu itu. Bijumni yang melihat pagi-pagi penampakan laki-laki yang tentunya ganteng tersebut sangat kegirangan. Akan tetapi sayangnya laki-laki tersebut nampaknya menanyakan Ana, yang dimana Ana memberikan alamat pada laki-laki tersebut, yaitu rumah keluarga Sudirja. Dan nampaknya Ana pun sudah mulai move on dari Reno, yang dimana laki-laki tersebut nampaknya kenalan dari Ana. Sementara itu Bijumni pun setelah mengetahui bahwa laki-laki tersebut menanyakan Ana, ia pun langsung menghampiri Ana ke kamarnya pada waktu itu. Lantas Bijumni pun mengatakan jika ada seorang laki-laki ganteng yang menanyakan Ana, dan Ana pun kaget tentunya dengan apa yang dikatakan oleh Bijumni. Dan Bijumni pun mengatakan jika laki-laki tersebut membawa bunga untuk Ana, dan Ana pun nampak kaget pada waktu itu setelah Bijumni mengatakan hal tersebut. Sementara itu scan pun beralih ke David dan Alexandra, yang dimana di scan ini nampaknya David dan Alexandra pun berangkat kerja bersama pada waktu itu. Akan tetapi nampaknya Alexandra berangkat kerja dengan David sangat terpaksa, yang dimana ia mengatakan dalam hatinya bahwa sebenarnya ia tidak sudi berangkat bersama dengan David kalau tidak kepepet. Akan tetapi David pun hanya memenuhi perintah dari Abimana, yang dimana ia harus berangkat dengan Alexandra karena Abimana sudah mengetahui jika Kinanti cemburu kepada Alexandra. Sementara itu dalam perjalanan terlihat nampaknya mobil yang dikendarai oleh David pun mendapatkan masalah, dan David pun turun dari mobilnya dan ia pun langsung membetulkan mobilnya pada waktu itu. Akan tetapi Alexandra hanya berdiri tanpa sepatah kata pun. Sementara itu scan pun beralih ke Sarah, yang dimana di scan ini diperlihatkan nampaknya Sarah pun tengah diikuti oleh seseorang, yang dimana seseorang tersebut adalah penculik dirinya pada episode-episode sebelumnya. Di scan ini diperlihatkan Sarah pun sangat ketakutan pada waktu itu, dan bahkan si penculik mengatakan dalam hatinya bahwa dirinya akan terus-menerus mengincar Sarah, dan ia pun tidak akan melepaskan Sarah lagi. Nampaknya Sarah pun dalam masalah besar untuk episode selanjutnya. Sementara itu scan pun beralih ke rumah keluarga Sudirja, yang dimana di scan ini nampaknya Bijumni pun tengah mengatakan sesuatu kepada Abimana, yang dimana di scan ini diperlihatkan bahwa Bijumni mengatakan kepada Abimana bahwa Abimana harus cepat-cepat ke ruang tamu, jika tidak Abimana tentunya akan menyesal seumur hidupnya. Lantas Abimana pun kaget dengan apa yang dikatakan oleh Bijumni tersebut. Abimana menanyakan apa sebenarnya yang terjadi, akan tetapi Bijumni
tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Abimana. Lantas Abimana pun sangat penasaran pada waktu itu, dan Abimana pun bergegas ke ruang tamu. Setelah sampai di ruang tamu, rupanya yang datang adalah Kinanti, yang dimana di scan ini diperlihatkan Kinanti pun rupanya sudah pulang pada waktu itu, dan ia pun disambut oleh Bijumni dan Abimana. Sementara itu Abimana pun sangat gembira dan sangat bahagia tentunya melihat Kinanti pulang. Akan tetapi Abimana menanyakan jika jadwalnya memang bukan hari ini Kinanti untuk pulang. Dan Kinanti pun menjelaskan kepada Abimana bahwa dirinya memang bukan hari ini untuk pulang dan diperbolehkan oleh dokter hanya untuk besok. Akan tetapi Kinanti nampaknya sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Nayaka dan Abimana. Sementara itu Bijumni pun kegirangan melihat Kinanti dan Abimana tentunya yang sangat bahagia karena mereka bisa bertemu kembali. Lantas Kinanti pun diantarkan oleh Abimana ke kamarnya pada waktu itu, dan sesampainya ke kamar Abimana pun mengecek seluruh badan Kinanti dan ia pun terlihat memegangi tangan Kinanti, yang dimana Abimana mengatakan jika Kinanti kurusan. Akan tetapi Kinanti menyangkal hal tersebut bahwa dirinya tidak kurus, dan Abimana pun menanyakan bahwa dirinya dikasih makan atau tidak. Tentunya Kinanti pun mengatakan bahwa dirinya dikasih makan, dan Abimana pun terlihat memegang pipi Kinanti pada waktu itu dengan mesranya, yang dimana ia mengatakan kepada Kinanti bahwa memang dirinya tidak dikasih makan. Terlihat di scan ini terjadi keromantisan serta kemesraan antara Abimana dan Kinanti. Seperti biasa, lantas Abimana pun memandangi wajah Kinanti pada waktu itu. Akan tetapi nampaknya mereka pun memang sangat kangen, yang dimana di scan ini diperlihatkan bahwa Kinanti dan Abimana pun tidak sabar untuk menunggu malam tentunya, dan sudah bisa dipastikan bahwa Kinanti dan Abimana pun terlihat sangat bermesraan. Nampaknya semakin seru dan semakin menegangkan alur cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode kali ini. Tentunya jangan lewatkan tayangannya. Baiklah para sahabat-sahabat RA Channel dimanapun kalian berada, cukup sekian pembahasan untuk episode kali ini. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang episode kali ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sertakan pula daerah kalian masing-masing agar supaya kita selaku fans dan penggemar sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda bisa berinteraksi dan bersilaturahmi satu sama lainnya. Serta ini juga adalah sebuah bentuk dukungan kita terhadap sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda agar alur ceritanya semakin menarik lagi. Terima kasih yang sudah bergabung dengan RA Channel, dan yang belum bergabung jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dan terupdate seputaran sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Sampai ketemu di lain waktu dan pembahasan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.